mempresentasikan tentang keragaman hayati. Nama saya Rahmat Fajri. Nama saya Nurulaini Oktaviana. Nama saya Fanindia Nur Hanifah. Nama saya Frisilia Lana Widayat. Nama saya Humaira Ramadhani. Nama saya Merepan Aulia Andika. Nah, di sini kita ada keragaman hayati tingkat gen. Kita tuh ada bunga mawar dan bunga kertas atau bugenvil. Kenapa sih bunga mawar tuh termasuk ke tingkat gen? Di sini ada alasannya. Bunga mawar merupakan keanekaragaman tingkat gen karena memiliki variasi susunan gen yang memunculkan variasi warna yang berbeda di satu spesies. Itulah alasan dari kelompok 2 kenapa bunga mawar masuk ke keragaman hayati tingkat gen. Dan di sini ada bunga bugenvil. Alasan bugenvil karena di dalam spesies bugenvil terdapat variasi genetik yang cukup tinggi yang menyebabkan munculnya berbagai macam bentuk, warna, dan sifat lainnya. Variasi genetik ini sangat penting bagi keanekaragaman hidup dan evaluasi series bugenvil. Itulah alasan bugenvil kenapa masuk ke keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi yang kedua di sini ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ada 2 ya, yaitu kacang panjang dan alasan kacang tanah. Kalau kenapa alasan kacang panjang di sini? Karena termasuk keanekaragaman hayati tingkat spesies karena kacang panjang termasuk dalam keluarga kacang-kacangan bersama dengan kacang tanah, buncis, kacang hijau, dan kacang kapri. Kenapa alasan kacang tanah di tingkat jenis? Yaitu kacang tanah memiliki berbagai varietas dan kultivitar yang menunjukkan variasi dalam ukuran, warna, dan sifat tanaman. Keanekaragaman genetik ini penting untuk adaptasi dan keberlangsungan spesies. Kenapa kacang tolo dan kacang polong termasuk keanekaragaman tingkat spesies? Karena semua varietas tolo, baik yang berukuran besar, kecil, atau memiliki warna biji yang berbeda-beda, pada dasarnya adalah spesies yang sama. Mereka memiliki ciri-ciri umum yang membedakan mereka dari kacang-kacangan lainnya. Seperti bentuk polong, jumlah biji, dan sistem perakaran. Dan yang kedua, kenapa kacang polong termasuk keanekaragaman tingkat spesies? Karena semua jenis kacang polong yang kita kenal, baik itu kacang polong hijau, kuning, atau yang berbiji besar dan kecil, pada dasarnya adalah spesies yang sama. Mereka memiliki ciri-ciri umum yang membedakan mereka dari kacang-kacangan lainnya, seperti bentuk polong, jumlah biji, dan sistem perakaran. Nah, di sini ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, ekosistem buatan. Karena akuarium ditanami dengan baik disebut transtim buatan karena kita telah menciptakan ekosistem alami dan penakaran lengkap. Komponen biotik akuarium, ikan, tumbuhan air, dan plankton. Komponen abiotik dalam akuarium, air, pasir, batu karang, ikan, udara, cahaya, mineral, dan yang lain-lain. A few moments later. Ekosistem perairan, alasan laut. Laut merupakan salah satu ekosistem terbesar dan paling beragam di bumi. Alasannya komunitas biotik yang unik, habitat yang beragam, proses ekologis yang khusus. Komponen biotik laut, ikan, kerang, ganggang, anemon, rumput laut, bivalvia, kepiting. Komponen abiotik laut, air, oksigen, cahaya, matahari, garam pasar, batu, substar, gas, terlarut, suhu. Ketiga ada ekosistem daratan. Alasan hutan karena lingkungannya yang unik dan kaya akan sumber daya alam. Komponen biotik hutan adalah pohon, semak, lumut, dan hewan seperti burung, mamalia, serangga, hingga
organisme seperti jamur. Komponen abiotik hutan ada air, cahaya matahari, tanah, angin, suhu, ketinggian, kadar kelembapan udara, dan pH tanah, kandungan nutrisi